Shalom sahabat-sahabat Iktus yang sangat diberkati Tuhan. Puji Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pastor Wempi Poluan untuk firman untuk Anda hari ini. Dan saya percaya dalam minggu-minggu ini penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata kita hadapi dan kita alami. Terima kasih, dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita hidup untuk satu penonton saja. Yaitu tema firman Tuhan hari ini adalah hidup buat satu penonton. Nah, mari sama-sama kita terlebih dahulu kita mau satukan hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, terima kasih Tuhan. Selamat siang Roh Kudus, selamat siang Bapa, selamat siang Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Kami percaya ini semua karena rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Berkati setiap para sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka berada, biarlah firman siang hari ini boleh menguatkan setiap kami, menegur kami, mengevaluasi kami, dan meneguhkan setiap kami, dan memberkati kami. Berkati setiap kami Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kalau hamba-Mu bisa sampaikan sabda-Mu yang mulia, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah sahabat Iktus, seperti yang sudah saya katakan di depan, kita akan belajar bagaimana hidup buat satu penonton. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Lukas 16 ayat 13 dikatakan seperti ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita melihat ada dua kata kunci, yaitu submission dan faithfulness. Ya. Yang pertama mengabdi, yang kedua kesetiaan. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, mengabdi dan kesetiaan dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ketika Anda akan mengabdi kepada seseorang, saudara, sudah pasti Anda dituntut untuk setia kepada orang tersebut. Mari sama-sama kita buka lagi Alkitab kita di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, kita lihat di sini saudara bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Ya, hidup ini adalah sebuah pertandingan. Nah, di dalam sebuah pertandingan hanya ada satu medali emas. Kita nggak bisa dalam sebuah pertandingan, saudara, kita punya tujuan untuk meraih emas dan juga perak dan juga perunggu. Nggak bisa kita mendapat ketiga-tiganya. Kita hanya punya satu emas, satu perak, dan satu perunggu. Alkitab berkata bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta, dengar baik-baik, semua peserta tidak terkecuali turut berlari. Nah, turut berlari. Jadi yang berlari itu saudara, semua saudara dan saya semua berlari, saudara. Saudara harus berlari. Saudara harus ikut di dalam pertandingan. Anda nggak bisa berlari di tempat. Anda harus berlari, Anda harus maju. Tapi saudara,
Walaupun begitu banyak orang yang berlari bersama dengan kita, ada banyak rombongan-rombongan yang berlari bersama dengan kita, tetapi saudara perlu ingat 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ya, dari sini kita lihat saudara, semua boleh berlari. Semua boleh berlari secara bersama-sama, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, Alkitab berkata, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, lihat baik-baik. Seorang hamba, Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Lihat, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuhan. Seorang pelari tidak dapat menerima dua medali. Hampir sama ayat ini saudara, hampir sama. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Lawan kata dari mengasihi itu adalah membenci. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Lihat kalimat terakhir dari Lukas 16 ayat 13. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, saudara. Nah, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, apabila saudara dan saya selalu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, maka saudara dan saya tidak akan bisa menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Saya ulangi lagi sahabat-sahabat Iktus. Apabila saudara dan saya selalu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bukan hanya pikirkan tentang kita, tapi orang bicarakan tentang kita. Maka kita tidak akan bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan. Namun ketika saudara dan saya belajar berpikir seperti Yesus, baik, dengar baik-baik. Pada saat saudara dan saya belajar berpikir seperti Yesus, maka saudara dan saya tidak akan khawatir tentang menyenangkan semua orang. Ya, sekali lagi saya ulangi saudara, ya, supaya saudara paham. Namun ketika saudara dan saya belajar berpikir seperti Yesus, maka saudara dan saya tidak akan khawatir tentang menyenangkan semua orang. Perhatikan baik-baik. Yesus punya fokus yang tepat. Nah, ya, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu harus fokus kepada satu, nggak bisa fokus kepada dua-duanya. Ya, Yesus punya fokus yang tepat. Yang dia fokuskan hanyalah untuk menyenangkan hati Bapa. Catat baik-baik sahabat Iktus. Yesus punya fokus yang tepat. Yang Yesus fokuskan hanyalah menyenangkan hati Bapa. Yesus tidak pernah dimanipulasi oleh orang banyak atau oleh persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain. Nah, perhatikan sahabat-sahabat Iktus. Saudara harus belajar tentang Yesus. Bukan hanya belajar tentang kasih-Nya, bukan hanya belajar tentang kuasanya, tapi kita belajar juga tentang sifat-sifat Yesus. Yang kita lihat sama-sama, Yesus tidak pernah dimanipulasi oleh orang banyak atau oleh persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain, saudara. Nah, seberapa banyak kita hidup, saudara, hidup kita itu berdasarkan persetujuan dan ketidaksetujuan orang lain. Nah, tanpa sadar, saudara, Anda pernah mengalami seperti itu. Ya, sadar atau nggak sadar, kita kadang-kadang itu hidup karena persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain. Jadi kamu lakukan seperti ini karena orang lain nggak suka kamu lakukan seperti ini. Kamu lakukan seperti ini karena orang lain gak suka. Kamu lakukan yang itu. Makanya kamu lakukan ini. Supaya orang yang tadinya tidak setuju dengan kamu jadi setuju dengan kamu. Paham kan? Paham saudara? Saudara ngerti yang saya maksud?
Ya, ada banyak orang itu berbuat seperti itu. Jadi mereka itu bergerak, saudara, atas ketidaksetujuan orang lain. Begitu temannya ngomong seperti gini, loh kamu kok kayak gini sih? Kok kamu lakukan seperti ini sih? Iya, aku lakukan seperti ini. Sebab kalau aku buat seperti ini orang-orang gak akan setuju. Nah, saudara dengar baik-baik. Ketidaksetujuan orang lain bukan berarti ketidaksetujuan sama dengan Tuhan. Iya, yang orang lain setuju belum tentu Tuhan setuju. Nah, Yesus tidak dimanipulasi dengan hal semacam ini. Dia tidak dimanipulasi oleh banyak orang dan tidak dimanipulasi oleh persetujuan dan ketidaksetujuan orang lain. Yesus hidup hanya untuk mendengarkan satu pribadi. Nah, ini gampang, saudara. Ini membuat kita menjadi mudah dan simple. Yohanes 5 ayat 30 bilang seperti gini, saudara. Yohanes 5 ayat 30, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Lo dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Yesus sendiri nggak mengikuti kehendaknya dia sendiri. Apalagi dia harus mengikuti kehendak orang lain, saudara. Maunya sendiri aja nggak dia turuti, saudara. Apalagi maunya orang lain. Ya, persetujuan dirinya aja tuh dia tidak ikuti, saudara. Ketidaksetujuan dirinya aja dia tidak ikuti, saudara. Saudara dengar baik-baik waktu dia di Taman Getsemani, saudara. Waktu Yesus berdoa, Yesus bilang, ya Bapa jika engkau berkenan biar cawan ini berlalu dari hadapanmu. Yesus maunya ini cawan ini berlalu. Tetapi Yesus berkata, tapi bukanlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Lihat baik-baik, Yesus gak nuruti keinginannya dia. Keinginannya dia maunya cawan ini berlalu. Nah, maunya dia penderitaan ini berlalu. Maunya dia salib ini berlalu. Tetapi Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Loh, lak wesa. Saudara saya kasih tahu, Yohanes 5 ayat 30, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, saudara, sahabat Iktus, ketika saudara dan saya memiliki pikiran seperti Kristus, nah, ya, itulah yang harus kita akan lakukan, saudara. Ini sederhana loh, saudara. Bukankah hidup kita ini akan lebih sederhana dan lebih simpel apabila kita menjalani hidup hanya untuk satu penonton, hanya untuk satu medali, saudara. Kira-kira mana lebih gampang, saudara? Mana lebih gampang? Kita menjalani hidup untuk orang banyak atau menjalani hidup untuk satu orang? Atau seperti ini, ataukah lebih mudah mana? Menyenangkan orang banyak atau hanya menyenangkan satu orang? Menurut saya, menyenangkan satu orang jauh lebih mudah daripada harus menyenangkan orang banyak, saudara. Karena 10 orang ada 10 pemikiran. Ada 20 orang maka ada 20 pemikiran. Ada 50 orang maka ada 50 pemikiran. Ada 100 orang maka ada 100 pemikiran. Jika hanya ada satu orang maka hanya ada satu pemikiran. Dan kalau saudara dan saya hidup hanya untuk satu orang, hidup kita akan lebih simpel dan sederhana, nggak ribet. Nah, yang membuat hidup kita ribet dan stres karena apa? Karena kita berusaha hidup menyenangkan orang lain. Kita hidup berusaha supaya orang lain itu setuju dengan apa yang kita kerjakan. Bukan untuk minta persetujuan satu orang, tapi kita berusaha supaya orang-orang itu di sekitar kita setuju dengan apapun yang kita lakukan. Lah, tanpa sadar Anda kalau lakukan seperti itu, saudara dan saya akan stres, saudara. Lah, kalau saudara dan saya stres, saya katakan di awal, saudara tidak akan pernah bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, ya enggak? Hidup untuk satu orang aja udah susah, saudara. Apalagi saudara hidup untuk orang banyak, saudara. Loh Pak, berarti saya enggak hidup untuk keluarga saya. Oh, bukan begitu maksudnya, saudara. Memelihara keluarga, memelihara anak itu beda dengan menyenangkan, saudara. Ya, saya kasih tahu, saudara. Kalau Anda hidup menyenangkan Tuhan, Anda hidup untuk Tuhan, maka semua kebutuhan kita menjadi tanggung jawab Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam diri kita, ya. Kalau kita menjadikan Tuhan itu prioritas utama dalam diri kita, maka semua prioritas hidup kita akan menjadi prioritasnya Tuhan.
Ya, sekali lagi saya ulangi saudara, bukankah hidup saudara dan saya akan lebih sederhana dan mudah apabila menjalani hidup hanya untuk satu penonton? Jika Allah senang dengan yang sedang saudara lakukan sekarang, maka saudara dan saya tahu bahwa saudara dan saya melakukan hal yang benar, saudara. Coba saudara lihat sama-sama Matius 3 ayat 17. Kalau nggak salah ayat ini berkata, Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus telah melakukan segalanya dengan benar, saudara. Yesus sudah menyenangkan hati Bapa. Dia sudah menyenangkan satu pribadi. Itu sebabnya pribadi yang dia senangkan ngomong seperti gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa Bapa di surga melakukan seperti itu? Karena Yesus melakukan mendengarkan apa yang menjadi keinginan Bapa. Makanya saudara dan saya harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Itu membuat Anda lebih gampang, membuat Anda nggak stres, pikiran Anda nggak bercabang kemana-mana. Sesungguhnya saudara dan saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, dengar baik-baik sahabat Iktus. Siapapun Anda, saudara, siapapun Anda tidak terkecuali. Saudara dan saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan, dengar baik-baik, Yesus pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau Yesus bisa menyenangkan semua orang, maka tidak akan pernah ada yang namanya penyalipan. Yesus disalib itu kan gara-gara orang gak suka sama dia. Nah, benar gak? Berarti Yesus itu tidak bisa menyenangkan semua orang, saudara. Nah, jangan sampai kita coba-coba melakukan yang tidak bisa Yesus lakukan, saudara. Nah, ini kan aneh, saudara. Orang Yesus aja nggak bisa menyenangkan semua orang. Lah kok kita ini coba-coba menyenangkan semua orang. Itu makanya ada banyak anak-anak Tuhan. Mereka itu stres, depresi, tekanan ada dalam hidup mereka. Karena hidup mereka itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyenangkan orang-orang lain, terutama orang-orang yang berjasa sama kita, saudara. Ya. Tuhan pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Contohnya seperti gini, ada orang yang berdoa supaya cuaca cerah. Nah, ya toh? Tapi ada juga orang yang berdoa supaya hujan turun. Loh, kan bingung. Ya. Ada orang berdoa agar timnya tampil baik. Ada pula yang ingin tim lawannya menang. Jadi kan keinginan orang itu kan berbeda-beda. Ada 2 juta orang, mungkin 2 juta itu punya topik doa yang berbeda-beda. Dan Yesus gak bisa menyenangkan itu semua, saudara. Kita gak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Lukas 6 ayat 13 saya ulangi, saudara. Ekornya aja. Ayat ini saya ambil ekornya aja, atau endingnya. Lukas 16 ayat 13 mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, saudara. Kompetitor Tuhan yang paling berbahaya itu adalah apa? Mamon, saudara. Orang dulu waktu masih miskin, saudara. Belum punya apa-apa, usahanya belum maju, usahanya belum settle, masih setia sama Tuhan. Tapi begitu diberkati, usahanya diberkati, uangnya banyak, saudara. Mulai kesetiaannya dia mulai berubah. Setia sama Tuhan dan juga setia sama Mamon. Padahal Alkitab berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Kamu nggak bisa setia kepada 2 Tuhan. Kamu nggak bisa setia kepada Tuhan dan kamu nggak bisa setia di hal yang sama dengan Mamon. Nggak bisa. Anda harus menentukan persetujuan. Siapa yang akan Anda cari? Siapa yang akan kita cari? Persetujuan Tuhan atau persetujuan orang lain? Nah, jika saudara dan saya selalu mencari validasi dari orang lain, itu artinya saudara dan saya tidak begitu memahami tentang diri kita sendiri. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan Anda lakukan. Dan kita tidak percaya bahwa Dia selalu menyertai kita. Itu kalau kamu dan saya mencari persetujuan dari orang lain. Yesus tidak pernah membiarkan persetujuan orang lain dan ketakutan dan penolakan mengendalikan dirinya. Ini luar biasanya Tuhan kita loh, saudara. Yesus tidak pernah membiarkan persetujuan orang lain atau ketakutan akan penolakan mengendalikan dirinya, saudara.
Yesus di Taman Getsemani itu ketakutan banget Yesus. Yesus takut banget. Yesus tahu banget bahwa dia akan menderita, saudara. Tapi ketakutan Yesus itu, saudara, tidak bisa mengendalikan dirinya Yesus. Bahkan Yesus yang mengendalikan ketakutan. Dengan cara apa? Dia tunduk dan patuh kepada keinginan Bapa. Yesus tidak ingin memenangkan kontes popularitas. Catat baik-baik sahabat Iktus. Yesus tidak ingin memenangkan kontes popularitas. Yesus tidak butuh pendapat orang lain untuk membuktikan siapa dirinya. Ketika saudara dan saya memiliki pemikiran yang seperti Kristus, ya, maka saudara dan saya akan merasa aman dengan identitas kita, tujuan kita, dan di dalam hadirat Allah, sehingga saudara dan saya tidak perlu minta persetujuan orang lain. Minta pendapat orang lain boleh. Tapi jangan jadikan persetujuan orang lain jadi patokan dalam hidup kita. Patokan saudara dan saya adalah apa? Apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Bapa katakan. Itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan. Mungkin kamu mengalami keadaan yang tidak baik. Masalahmu belum selesai-selesai. Mungkin masalahmu gak selesai sekarang ataupun gak selesai besok. Tapi dengar baik-baik, selama kamu setia sama Tuhan, selama kamu terus terhubung dengan Tuhan, saya berani jamin, sekalipun masalahmu belum selesai, tapi engkau akan tetap baik-baik saja. Camkan itu baik-baik, saudara. Karena hidup di dalam Tuhan itu tidak selalu tentang kita. Tidak selalu tentang kita dalam hidup ini. Hidup saudara itu adalah tentang Kristus. Bagaimana Yesus hidup di dalam diri Anda. Itu sebabnya saudara gak bisa mengabdi kepada 2 atau 3 Tuhan. Saudara dan saya akan lebih mudah kalau menyenangkan 1 orang daripada harus menyenangkan 5 atau lebih, saudara. Karena menyenangkan 1 orang itu jauh lebih mudah. Mana lebih mudah mengetahui kebiasaan 1 orang atau mengetahui kebiasaan 200 orang? Lebih susah mengetahui kebiasaan 200 orang, 100 orang, maupun 50 orang. Tapi begitu mudahnya saudara, kalau saudara tahu kesenangan 1 orang. Kesenangannya Tuhan apa? Yang Tuhan gak sukai apa? Itu saudara kalau kau pengen tahu itu mudah saudara. Itu mudah. Dan kalau engkau mau menuruti Tuhan itu mudah. Karena engkau gak pernah sendirian. Engkau bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Sehingga engkau bisa mampu menyenangkan 1 pribadi, 1 medali, yaitu keinginan Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Biarlah sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka berada, mereka menjadikan Yesus sebagai sandaran hidup. Mereka menjadikan Yesus menjadi sandaran masa depan mereka. Mereka menjadikan Yesus sebagai sandaran pengharapan mereka. Biarlah Yesus sendiri yang membuktikan. Hanya di dalam Yesus mereka memperoleh kepastian. Hanya dengan menyenangkan hati Tuhan, maka mereka memperoleh yang terbaik daripada Tuhan. Berkati setiap sahabat-sahabat Iktus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.